Meja makan malam tampak hangat, tapi ketegangan memenuhi udara. Raina duduk tegak, memegang cangkir teh panas yang baru dituangkan. Ia tersenyum tipis, berusaha menjaga suasana. Namun senyum itu segera memudar ketika ibu mertuanya mencondongkan badan, menatapnya tajam. "Raina, sepertinya kamu kurang paham cara menaruh cangkir yang benar," ucapnya sambil menyentuh tangan Raina secara tidak sengaja. Seketika, teh panas tumpah ke tangan Raina. Raina terkejut, tapi ia menahan dorongan untuk menarik tangan atau membalas. Napasnya tercekat, mata menatap cangkir yang tumpah, dan perlahan ia menyeka dengan serbet. Suasana di meja tiba-tiba hening. Dimas, yang duduk di samping, hanya menatap, wajahnya kaku. "Ah, maaf, itu tidak sengaja," kata ibu mertuanya sambil tersenyum seolah hal itu ringan. Raina mengangguk kecil, tetap tenang. Tapi di dalam hati, ia merasa tersinggung. Perasaan dipermalukan itu menusuk, bukan karena teh panas, tapi sikap merendahkan yang terselubung di balik senyum itu. Ia memandang Dimas sebentar, berharap setidaknya suaminya memberi dukungan, namun ia hanya menerima tatapan bingung yang tidak membela. "Lain kali lebih hati-hati ya, Raina. Jangan sampai merusak suasana," tambah ibu mertuanya sambil meneguk teh sendiri. Nada suaranya ringan tapi menusuk. Raina menelan ludah, menahan rasa panas di tangan dan di hati. Ia tahu, reaksi keras hanya akan memperburuk keadaan. Alih-alih mengomel, ia menarik napas dalam dan tetap duduk tegak, memperlihatkan ketenangan luar yang bertolak belakang dengan gelombang emosi di dalam. Di balik senyum tipisnya, Raina mulai memikirkan cara menghadapi situasi ini. Ia sadar, di rumah suaminya, ia sering dipandang sebelah mata. Namun kali ini, ia memutuskan untuk tidak langsung bereaksi. Ia ingin membalas, tapi dengan cara yang elegan. Bukan dengan kata-kata kasar, tapi dengan bukti bahwa sikap merendahkan itu salah alamat. Dimas akhirnya berkata, suaranya terdengar canggung. "Sepertinya, aku akan bantu membersihkan." Tapi gerakannya lambat, ragu, seolah ia takut salah langkah di depan ibunya. Raina menoleh sekilas, melihat keraguannya, dan kembali menenangkan diri. Ia tahu, tidak semua dukungan harus datang dari Dimas saat ini. Ia bisa berdiri sendiri, setidaknya untuk sekarang. Raina menarik napas lagi, menatap teh yang tumpah itu, lalu dengan gerakan tenang mulai menyeka sisa cairan dari meja. Ia mengangkat wajah, menatap ibu mertuanya, dan tersenyum tipis. Senyum itu bukan senyum permintaan maaf atau menyerah. Itu senyum seorang wanita yang diam-diam menyiapkan langkahnya berikutnya. Dan di sudut hati, ia tahu, malam ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Raina menurunkan serbet. Tangannya masih hangat dari teh yang tumpah. Suasana di meja makan terasa kaku. Semua orang menunggu gerakannya. Tapi Dimas tetap diam. Tatapannya lurus ke Raina, tanpa sedikit pun menolong membersihkan meja. Ada kehangatan di matanya, tapi tidak cukup untuk meredakan rasa malu yang baru saja ia alami. Hatinya berdesir. Ia menatap suaminya, berharap setidaknya ada secercah dukungan, sebuah tanda bahwa ia tidak sendirian menghadapi sikap ibu mertuanya. Namun yang ada hanyalah tatapan bingung yang seolah mengatakan, "Aku tidak tahu harus bagaimana." Raina menelan rasa kecewa itu, mencoba menahan diri agar tidak bersuara keras di tengah makan malam. Ibu Dimas tersenyum tipis, seakan menikmati keheningan itu. "Raina, kamu terlihat kaku sekali," ujarnya sambil menepuk meja ringan, seolah menguji kesabaran menantunya. Raina hanya mengangguk, menahan napas. Ia sadar, tatapan Dimas yang membingungkan itu sama menyakitkannya dengan ucapan ibunya sendiri. Posisi Raina di rumah ini terasa rapuh, tidak di sisi suami, tapi juga tidak bisa menantang mertua begitu saja. Sekilas, Raina ingin menarik tangan Dimas, menatap matanya, dan menuntut dukungan. Tapi ia menahan diri. Ia tahu, reaksi emosional bisa memperburuk keadaan, membuatnya terlihat lemah di mata ibu mertuanya. Alih-alih itu, ia mencondongkan tubuh sedikit, membersihkan tumpahan teh dengan gerakan lambat tapi mantap, menunjukkan kontrol penuh atas dirinya. Dimas akhirnya menghela napas panjang, seolah baru menyadari keheningan yang menekan. "Maaf, aku tidak sengaja melihatnya begitu lama," gumamnya, nada suaranya canggung. Raina tidak membalas, hanya menatapnya sekilas. Kata-kata itu terasa setengah hati, dan membuatnya sadar bahwa malam ini, ia harus berdiri sendiri. Raina mengangkat cangkir teh baru yang dihidangkan, meneguk perlahan, mencoba menenangkan jantungnya.
Ia merasa frustrasi, bukan karena Dimas tidak membantu secara fisik, tapi karena ketidakpastian yang terpancar dari tatapannya. Tatapan itu membuat Raina sadar, untuk mendapatkan penghargaan dan pengakuan, ia tidak bisa bergantung sepenuhnya pada suami. Dengan napas panjang, Raina menoleh ke arah ibu mertuanya. Senyum tipis di bibirnya tidak menandakan menyerah. Ia hanya menyiapkan dirinya, mengumpulkan kesabaran dan strategi. Malam itu, rasa malu yang ia rasakan hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Sebuah pembalasan yang tidak akan terlihat kasar, tapi pasti mengejutkan. Raina menurunkan serbet yang sudah basah, membersihkan sisa-sisa teh yang tumpah di meja dengan gerakan lambat tapi presisi. Tangannya masih terasa panas, namun ia sengaja menahan rasa sakit itu. Ia tahu, jika menunjukkan kemarahan sekarang, ibu mertuanya akan bersorak dalam diam, merasa menang atas emosinya. Ibu Dimas menatap setiap gerakan Raina, seolah menikmati ketenangan yang dipaksakan itu. Hati-hati, ya, Raina. Jangan sampai tanganmu ikut terbakar, ujarnya sambil menyeringai tipis. Raina hanya mengangguk, senyum tipis tetap terjaga. Nada suaranya lembut ketika ia menjawab. Terima kasih, Bu. Sudah saya bersihkan. Dimas menatap mereka berdua, wajahnya campur aduk, antara canggung dan bersalah. Ia ingin mengintervensi, tapi ragu, seolah takut salah langkah di hadapan ibunya. Raina menoleh sebentar padanya. Tatapan tegas tapi tidak marah. Ada pesan tersirat. Aku bisa mengurus ini sendiri. Setiap gerakan Raina seolah diukur, dari membersihkan tumpahan teh hingga merapikan serbet yang jatuh ke lantai. Ia menahan dorongan untuk mengomel, menahan komentar pedas yang seharusnya keluar dari mulutnya. Sebagai seorang istri, ia memilih elegan. Sebagai seorang wanita yang cerdas, ia menunggu saat yang tepat untuk menunjukkan kekuatannya. Ibu Dimas tampak kesal karena tidak mendapat reaksi yang diharapkan. Ia mencoba lagi, dengan nada yang lebih halus namun tetap merendahkan. Kalau begitu, sebaiknya kamu belajar lebih banyak soal etika meja makan, Raina. Raina menelan rasa kesal itu, menarik napas panjang, dan duduk tegak kembali. Ya, Bu, jawabnya singkat, tanpa nada membela diri atau menyudutkan. Rasa amarah itu berputar di dada Raina, tapi ia memilih menyalurkannya dalam diam. Setiap detik ketenangan yang ia tunjukkan adalah bentuk perlawanan tersendiri. Ia sadar, kemenangan emosional tidak selalu harus melalui kata-kata kasar atau konfrontasi terbuka. Kadang, ketenangan dan sikap terukur jauh lebih menohok daripada teriakan. Selesai membersihkan meja, Raina menatap ibu mertuanya sekilas. Senyum tipis masih tersimpan. Ia tahu, malam ini bukan sekadar soal teh yang tumpah. Ini soal batas yang harus ditegakkan. Tentang harga diri yang tidak bisa direndahkan. Dalam hening itu, ia menyiapkan langkah berikutnya. Langkah yang akan mengejutkan semua orang, termasuk suaminya sendiri. Raina duduk di ruang tamu, menatap secangkir teh yang baru dihidangkan. Suasana terlihat tenang, tapi udara di rumah ini selalu dipenuhi tekanan halus yang tidak bisa diabaikan. Ibu Dimas duduk di seberangnya, senyum tipis di bibirnya, lalu bersuara dengan nada ringan yang menusuk. Raina, aku heran, kamu begitu rajin, tapi sepertinya masih banyak hal yang harus dipelajari soal urusan rumah tangga. Kata-kata itu terdengar biasa, tapi Raina merasakannya seperti jarum menusuk perlahan. Ia tersentak, menahan reaksi spontan. Sekali lagi, ia tahu, reaksi marah hanya akan memberi kemenangan bagi ibu mertuanya. Dengan napas panjang, ia menegakkan punggung, menatap ibu mertuanya sekilas, dan berkata, "Terima kasih, Bu. Aku akan berusaha lebih baik." Nada suaranya lembut, tapi ada ketegasan di dalamnya yang sulit diabaikan. Dimas duduk di samping, memandang Raina dengan ekspresi campur aduk. Ia menyadari komentar ibunya bukan sekadar nasihat ringan, tapi merendahkan. Namun ia tetap diam, bingung harus bersikap bagaimana. Raina menatapnya sekilas, seolah memberi pesan tanpa kata. "Aku bisa menghadapinya sendiri." Ibu Dimas tersenyum tipis, seolah menganggap Raina terlalu mudah diatur. "Aku cuma ingin membantu, Raina. Jangan sampai nanti orang menilai kamu kurang kompeten," katanya lagi. Nada seolah perhatian tapi tetap menusuk. Raina menelan rasa tersinggung itu, menatap secangkir teh di tangannya. Ia merasa dipermalukan, tapi tidak akan menurunkan martabatnya. Dalam hati, Raina menyadari pola yang sama. Setiap komentar yang terdengar ringan itu sebenarnya menekan dan merendahkan. Ia merasa posisi dirinya di rumah ini rapuh,
Seolah harus terus menyesuaikan diri untuk mendapatkan pengakuan. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Raina mulai merencanakan langkah yang lebih elegan. Sesuatu yang akan menunjukkan kemampuan dan harga dirinya tanpa harus bersikap kasar. Ia menegakkan dagu, menarik napas dalam, dan kembali menatap ibu mertuanya. Senyum tipisnya bukan tanda menyerah, tapi ketenangan yang mempersiapkan pembalasan yang tak terduga. Ibu Dimas mungkin merasa menang untuk saat ini. Tapi Raina sudah menanam benih rencana yang akan mengejutkan semua orang. Raina menyeruput teh perlahan, menahan emosi yang bergolak, dan duduk diam sejenak, membiarkan komentar itu menggantung di udara. Malam itu, ia tahu, ini bukan sekadar soal kritik halus. Ini tentang harga diri, tentang posisi yang harus ditegakkan, dan tentang kemenangan emosional yang akan datang perlahan tapi pasti. Setelah ibu mertuanya pergi ke dapur, Raina menghela napas panjang. Ia menatap Dimas yang masih duduk di sofa. Wajahnya campur aduk antara bersalah dan bingung. "Dimas, aku ingin bicara sebentar," kata Raina dengan nada tenang tapi tegas, menarik perhatian suaminya. Dimas mengangguk. Matanya menatap lantai sejenak sebelum mengangkat wajahnya, terlihat canggung. Raina menarik napas, menahan rasa frustrasi yang membuncah. "Aku merasa, posisi aku di rumah ini sering diremehkan, Bu. Terutama tadi malam saat di meja makan. Dan setiap komentar ibumu," ucapnya perlahan. Ia menatap mata Dimas, mencari secercah dukungan. Namun yang muncul hanya raut defensif yang samar. Dimas mengangkat tangan kecil, mencoba menjelaskan. "Raina, ibuku tidak bermaksud menyakitimu. Dia cuma menginginkan yang terbaik." Suaranya terdengar setengah membela, seolah mencari alasan. Raina menelan kecewa, merasakan ketidakadilan yang semakin menekan dada. Ia ingin menegaskan posisinya, tapi kata-katanya harus tepat, tidak boleh meledak. "Aku paham niat baik, Dimas," balas Raina. Nadanya tetap lembut tapi tegas. Tapi cara dia berbicara itu merendahkan. "Dan aku ingin kamu tahu bagaimana rasanya berada di posisi ini. Aku butuh dukunganmu, setidaknya untuk di sini, di rumah kita sendiri." Matanya tidak berkedip, menunggu reaksi suaminya. Dimas menunduk, terlihat gelisah. Aku tidak tahu harus bagaimana," gumamnya, suaranya rendah. Raina merasakan frustrasi meningkat, tapi ia menahan diri. Ia sadar, marah atau menekan Dimas lebih keras hanya akan menimbulkan konflik baru, bukan solusi. Ia harus tetap tenang, menekankan kesabaran dan strategi. Raina menghela napas panjang lagi, menyentuh lengan Dimas sebentar, tapi tidak menuntut apapun. "Aku hanya ingin kau mengerti. Aku bisa menghadapi ibumu, tapi aku tidak ingin kau hanya diam," katanya lembut. Tapi ada kekuatan yang tersembunyi di balik kata-katanya. Ia menatap Dimas, memberi pesan jelas. Dukungan bukan pilihan, itu penting. Dimas mengangkat kepala, tatapannya mulai berubah, namun masih ada kebingungan. Raina menutup percakapan itu dengan senyum tipis, tidak menang atau kalah, tapi meninggalkan rasa cemas yang menggantung di udara. Bahwa perubahan sikap suaminya mungkin akan datang, tapi tidak sekarang. Malam itu, Raina sadar, ia harus menyiapkan langkah selanjutnya sendiri. Raina menutup pintu kamarnya perlahan, membiarkan suara langkah di rumah mereda. Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap jendela yang gelap. Lampu kamar memantulkan bayangannya sendiri di kaca, membuatnya terdiam sejenak. Malam itu, keheningan terasa menekan. Semua komentar halus, tatapan merendahkan, dan ketidakpedulian Dimas berputar di kepalanya. Ia menutup mata, mengingat kembali setiap momen sejak pertama tinggal di rumah suaminya. Setiap teguran terselubung dari ibu mertuanya. Setiap tatapan ragu Dimas yang seolah menyeimbangkan antara sang ibu dan dirinya. Semuanya terekam jelas. Rasa sedih itu bukan sekadar karena dipermalukan, tapi karena ia merasa posisinya tidak dihargai, seolah keberadaannya selalu berada di bawah. Raina menarik napas panjang, membiarkan semua emosi itu mengalir, tanpa menahannya. Ia tahu menangis tidak akan mengubah keadaan malam ini, namun refleksi itu memberinya ketenangan yang aneh. Dalam diam, ia mulai menyusun strategi di kepalanya. Tidak dengan amarah atau kata-kata kasar, tapi dengan ketenangan, kejelian, dan bukti nyata yang akan membuat semua orang, ibu mertuanya, Dimas, bahkan dirinya sendiri, menyadari nilai dan kemampuan Raina. Ia memandang sekeliling kamar, menatap meja kecil dengan secari kertas yang belum tersentuh. Dalam pikirannya, Raina mulai merancang langkah-langkah sederhana,
bagaimana menunjukkan profesionalisme di kantor, bagaimana bersikap di rumah tanpa menyerah, dan bagaimana membuat ketenangannya sendiri menjadi bentuk pembalasan yang paling menohok. Rasa sedih berganti menjadi tekad. Raina menyadari bahwa kemenangan emosional tidak datang dari konfrontasi langsung, tapi dari konsistensi sikap, dari kemampuan menunjukkan siapa dirinya tanpa harus menurunkan harga diri orang lain. Ia menegakkan punggung, menarik napas dalam, dan merasakan dorongan pertama untuk bertindak dengan elegan, bukan emosi. Ia tersenyum tipis pada bayangan sendiri di jendela. Malam itu, ia tidak menang atau kalah. Ia hanya mulai memetakan langkah, memastikan bahwa setiap gerakan berikutnya akan meninggalkan kesan kuat. Tidak perlu kata-kata kasar. Tidak perlu teriak. Cukup ketenangan, ketegasan, dan sedikit kejutan yang akan membuat semua orang menoleh. Raina menatap langit malam sebentar, membiarkan rencana itu menancap di kepalanya. Ia tahu, esok hari bukan lagi tentang siapa yang benar atau salah. Esok adalah tentang membuktikan bahwa dirinya tidak bisa diremehkan, dan cara itu akan datang perlahan, tapi pasti. Malam itu, Raina menutup matanya, siap menghadapi dunia dengan cara yang tidak terduga. Keesokan harinya, Raina melangkah ke kantor dengan tenang. Wajahnya menampilkan ketenangan yang baru saja ia pupuk semalam. Setiap langkahnya mantap, tidak tergesa-gesa, seolah membawa aura kepercayaan diri yang berbeda. Meja kerjanya rapi, dokumen tertata dengan sempurna, dan layar komputer menampilkan proyek yang sedang ia kerjakan dengan cermat. Rekan kerjanya menyambutnya dengan senyum hangat. "Raina, presentasi kamu kemarin luar biasa," ucap salah satu rekan sambil menepuk pundaknya. Raina tersenyum tipis, menahan kepuasan yang menggelegak di dalam. Ia tahu, pujian itu tulus, berbeda jauh dari komentar sinis yang sering ia dengar di rumah. "Terima kasih, aku senang kalau bisa membantu," jawabnya lembut, tetap rendah hati tapi jelas menunjukkan kompetensi. Di ruang rapat, Raina memimpin presentasi proyek penting. Suaranya tenang, artikulasinya jelas, dan setiap langkahnya terencana. Atasan mengangguk, sesekali mencatat poin-poin yang ia sampaikan. "Raina, ini luar biasa. Analisis kamu sangat mendalam," puji atasan. Suaranya dipenuhi kekaguman. Raina menahan senyum tipis, menyadari bahwa di sini, kemampuannya diakui tanpa prasangka. Sementara itu, rekan kerja lain menatapnya dengan kagum. Beberapa bertanya tentang cara Raina menangani proyek yang kompleks itu. Ia menjawab dengan sabar, menjelaskan strategi dan metode yang ia gunakan, tanpa terdengar sombong. Setiap kata yang ia ucapkan menjadi bukti nyata bahwa ia bukan sekadar menantu yang harus menyesuaikan diri dengan kritikan ibu mertuanya, tapi seorang profesional yang mampu bersinar di bidangnya sendiri. Raina menatap layar laptop sebentar, melihat grafik yang menunjukkan progres proyek meningkat pesat berkat kontribusinya. Ia merasa bangga, bukan karena ingin memamerkan diri, tapi karena ini adalah bukti bahwa ia mampu berdiri sendiri. Semua kritik yang selama ini datang terasa tidak relevan di sini. Di kantor, Raina adalah sosok yang dihargai dan diakui. Setelah rapat selesai, beberapa rekan mendekat lagi, memberikan ucapan selamat. Raina menerima semuanya dengan senyum tipis, menegaskan bahwa ia bukan orang yang mudah goyah. Di dalam hatinya, ia tahu ini adalah momentum, tahap pertama dari balasan elegan yang telah ia rencanakan. Ia tidak harus mengucapkan sepatah kata pun kepada ibu mertuanya. Prestasinya akan berbicara sendiri nanti. Raina menatap jam di dinding, menarik napas panjang, dan menutup laptopnya sejenak. Tekadnya semakin kuat. Setiap tindakan, setiap pencapaian, adalah langkah menuju pengakuan yang tidak bisa direnggut siapapun. Malam nanti, ketika ia kembali ke rumah, bukan hanya ketenangan yang dibawanya, tapi bukti nyata bahwa dirinya lebih dari sekadar apa yang dikatakan orang lain. Malam itu, Raina kembali ke rumah dengan pikiran penuh rencana, tetapi udara di ruang tamu tetap terasa berat. Ibu Dimas duduk di sofa, ditemani teman Dimas yang sedang berkunjung. Suasana santai seharusnya ada, tapi komentar yang terselubung siap dilontarkan. "Raina, kamu harus belajar sedikit lagi soal menyajikan teh. Aku khawatir nanti tamu merasa kurang nyaman," ujarnya dengan nada lembut tapi menusuk. Raina menatap secangkir teh yang baru dihidangkan, menahan napas sejenak. Tangannya tidak gemetar. Ia tahu, reaksi emosional akan memberi ibu mertuanya kemenangan yang ia tidak layak dapatkan. Ia menelan rasa tersinggung, menegakkan punggung, dan tersenyum tipis. "Terima kasih, Bu. Aku akan perhatikan," jawabnya dengan suara lembut namun jelas.
tanpa meninggalkan keraguan bahwa ia mendengar tetapi tidak terpengaruh. Dimas duduk di samping. Wajahnya canggung. Ia menyadari komentar itu bernada merendahkan, terutama di depan teman-temannya. Sekali lagi, Raina hanya menatapnya singkat, seolah mengatakan, "Aku bisa menghadapinya sendiri." Mata Dimas menatap Raina dengan ragu, seolah mulai menyadari kesalahan sikapnya yang pasif. Ibu Dimas tidak puas. Ia melanjutkan dengan senyum tipis. "Aku cuma ingin semuanya terlihat sempurna. Kamu tahu kan, tamu pasti memperhatikan hal-hal kecil." Raina menahan dorongan untuk membalas pedas. Alih-alih itu, ia mencondongkan tubuh sedikit, mengambil teh dari nampan, dan menyuguhkannya dengan gerakan tenang dan sopan. Tindakan sederhana itu membuat ibu mertuanya kehilangan sedikit pijakan untuk merendahkan. Raina tahu, malam ini adalah ujian kesabaran yang nyata. Ia merasakan ketegangan di udara, melihat tatapan teman Dimas yang seolah menunggu reaksi dramatis. Namun ia tetap tenang, membiarkan senyum dan ketenangan tubuhnya berbicara lebih keras daripada kata-kata. Setiap detik yang ia tahan adalah bukti kontrol penuh, kekuatan yang tidak bisa dilihat tapi terasa menohok. Dimas menunduk, menatap cangkir teh di tangannya, dan akhirnya menghela napas. Ia mulai menyadari, sikap menenangkan Raina tidak hanya menghadapi ibu mertuanya, tapi juga mengajarinya sendiri tentang batas dan harga diri. Raina menatap ibu mertuanya sekali lagi, senyum tipisnya tidak berkurang, dan meninggalkan rasa penasaran di udara. Siapa sebenarnya yang memegang kendali di rumah ini? Raina menegakkan tubuhnya, menarik napas dalam, dan duduk diam. Ia tidak perlu kata-kata lagi malam itu. Semua yang ia lakukan sudah cukup untuk menunjukkan bahwa ketenangan dan kesabaran bisa menjadi balasan paling kuat. Dalam keheningan itu, ia merasakan kemenangan kecil yang menegaskan, ini baru permulaan. Keesokan harinya, Dimas duduk di ruang tamu, menatap Raina yang sedang merapikan dokumen di meja kerja rumah. Gerakannya tenang, rapi, dan setiap tindakan seolah terukur. Dimas menatapnya sebentar, tidak bisa menahan rasa kagum yang muncul perlahan. Selama ini, ia sering melihat Raina tegas dan sopan, tapi malam-malam terakhir membuatnya menyadari sesuatu yang baru. Ketenangan itu bukan pasif, tapi kekuatan yang nyata. Dimas menarik napas panjang, menyesal karena selama ini sering membiarkan komentar ibunya menimpa Raina tanpa menegur. Ia mengingat momen kemarin, ketika Raina tetap tenang menghadapi kritik terselubung di depan teman-temannya. Tatapan yang dulu membingungkan kini mulai tampak jelas. Raina memiliki kendali atas dirinya sendiri, dan sikapnya memengaruhi orang lain lebih dari yang ia kira. Raina menatap dokumen terakhir, lalu menoleh ke Dimas. Senyum tipisnya tidak berlebihan, hanya cukup untuk menunjukkan ketenangan. Dimas merasa canggung, karena senyum itu membawa pesan tersirat. Aku bisa berdiri sendiri, tapi kau bisa memilih untuk mengerti atau tetap diam. Rasa bersalah itu menekan dada Dimas, menyadarkannya bahwa selama ini ia terlalu pasif. Ia duduk lebih dekat, mencoba memulai percakapan hati ke hati. Raina, aku mulai mengerti sekarang, tentang apa yang kau hadapi, katanya pelan. Nada suaranya penuh penyesalan, tapi juga harapan. Raina menoleh sebentar, menatap matanya, dan mengangguk tipis. Tidak ada kata-kata kasar, tidak ada drama. Hanya keheningan yang mengisyaratkan pemahaman baru antara mereka. Dalam hatinya, Raina merasakan kepuasan yang berbeda. Bukan kemenangan instan, tapi pengakuan perlahan. Ia mulai percaya bahwa sikapnya, ketenangannya, dan profesionalismenya tidak bisa diabaikan. Setiap tindakan kecilnya di rumah dan di kantor membentuk pola yang bahkan Dimas mulai perhatikan, menyadari bahwa ia selama ini menyepelekan pasangan yang sebenarnya sangat kuat. Dimas menghela napas panjang lagi, mencoba menenangkan diri. Ia menatap Raina, melihat bagaimana ia menata meja kerja dengan cekatan, bagaimana setiap gerakannya tertata tanpa terburu-buru. Harapan tumbuh di dada Dimas. Mungkin ada cara untuk memperbaiki hubungan mereka tanpa konflik besar. Cukup dengan menghargai dan memahami Raina sebagaimana ia pantas dihargai. Raina menatap secari kertas yang baru ia tulis. Senyum tipis tetap tersimpan. Ia tahu perubahan Dimas belum lengkap, tapi tanda-tanda itu cukup untuk membuatnya percaya diri. Malam nanti, ketika ibu mertuanya mungkin kembali menekan, ia tidak hanya akan tetap tenang, tapi juga siap menunjukkan siapa yang sebenarnya memegang kendali emosional. Raina menatap kalender di meja kerjanya, mata terpaku pada tanggal acara keluarga besar minggu depan. Acara itu selalu dipenuhi tatapan kritis, komentar terselubung, dan ekspektasi ibu mertuanya yang tinggi.
Namun kali ini, Raina tidak ingin terjebak dalam permainan kata-kata atau konflik terbuka. Ia ingin membalas, tapi dengan cara yang elegan, biarkan prestasinya sendiri berbicara. Ia mulai menyusun rencana. Pertama, pakaian yang ia kenakan akan rapi, sederhana, tapi memancarkan profesionalisme dan percaya diri. Tidak mencolok, tidak provokatif. Hanya cukup untuk menunjukkan bahwa ia hadir bukan untuk tunduk, tapi untuk berdiri sejajar. Kedua, percakapan yang akan ia lakukan di acara itu akan fokus pada pencapaian, topik profesional, dan hal-hal positif tanpa menyindir siapapun. Setiap kata akan terukur, setiap gerakan dihitung, agar kesan kuat terbentuk secara natural. Di ruang tamu rumah, Raina menatap Dimas yang sedang membaca koran. Dimas, aku akan hadir di acara nanti dengan cara yang tenang, tapi kamu akan melihat. Aku tidak bisa diremehkan. Ujarnya, nada lembut tapi penuh keyakinan. Dimas menatapnya, terlihat terkejut sekaligus kagum. Ia mulai menyadari bahwa istri yang ia kenal selama ini memiliki kekuatan yang belum sepenuhnya ia hargai. Raina menambahkan langkah-langkah kecil dalam strateginya, memperkenalkan topik pembicaraan yang relevan dengan karirnya, membagikan pengalaman dan pencapaian terbaru, dan menjaga sikap tenang di setiap interaksi. Tidak ada nada sarkastik, tidak ada konfrontasi langsung. Ia ingin semua orang, termasuk ibu mertuanya, menyadari kemampuan dan harga dirinya melalui fakta, bukan kata-kata pedas. Setelah menulis catatan kecil di secari kertas, Raina tersenyum tipis. Ia tahu, momen itu akan menjadi panggung pertamanya, bukan panggung untuk bertengkar, tapi panggung untuk menunjukkan siapa dirinya sesungguhnya. Strategi itu membuatnya merasa tegas, tapi bukan kasar, strategis, tapi tetap elegan. Malam ini, ia sudah menyiapkan mental untuk menghadapi tekanan tanpa kehilangan kendali. Dimas, yang duduk di samping, menyadari hal itu. Aku belum pernah melihatmu seperti ini, gumamnya. Tatapan Raina singkat tapi penuh arti. Ini bukan tentang membalas dendam, tapi tentang menunjukkan bahwa ketenangan dan profesionalisme bisa lebih menohok daripada amarah atau konfrontasi. Raina menutup catatannya, menarik napas dalam, dan menatap jendela. Cahaya lampu di luar memantulkan bayangan wajahnya, tegas dan tenang. Ia tahu, langkahnya nanti akan membuat semua orang terkejut, termasuk ibu mertuanya yang selama ini merasa bisa merendahkannya. Tapi yang paling penting, Raina tidak hanya siap membalas, ia siap menang tanpa harus menyerang. Malam itu, Raina duduk diam, membiarkan strategi dan ketenangannya menyatu. Tidak ada keraguan, tidak ada amarah yang meledak. Semua sudah siap. Fakta, sikap, dan kepercayaan diri akan menjadi senjata paling ampuhnya. Acara keluarga besar dimulai di ruang tamu rumah Dimas yang luas. Semua orang berkumpul, beberapa teman dan kerabat menyapa dengan ramah, tapi tatapan kritis ibu Dimas sudah terasa dari jauh. Raina melangkah masuk dengan tenang. Pakaian rapi sederhana, wajahnya memancarkan keyakinan. Tidak ada tanda gugup atau defensif, hanya ketenangan yang membuat semua mata tertuju padanya. Segera, percakapan mengalir. Raina membahas proyek terbaru di kantornya, menjelaskan pencapaian timnya, dan membagikan pengalaman yang relevan dengan suasana keluarga. Setiap kata keluar dengan jelas, profesional, dan penuh percaya diri. Ia tidak menyindir ibu mertuanya, tidak berusaha menonjolkan diri secara berlebihan, namun fakta yang ia sampaikan secara alami membuat semua orang terkesan. Ibu Dimas, yang duduk di kursi favoritnya, menelan ludah. Tatapannya terhenti, senyumnya memudar sejenak. Ia tidak menyangka menantunya bisa tampil sekuat ini, memancarkan rasa percaya diri yang sama sekali tidak tergoyahkan oleh komentar merendahkannya selama ini. Teman-teman Dimas terlihat kagum, beberapa menatap ibu Dimas dengan rasa ingin tahu, seolah mengatakan, siapa yang sebenarnya berbicara di sini? Dimas menatap Raina, perlahan rasa kagum muncul di wajahnya. Ia baru menyadari, ketenangan dan kecerdasan Raina bukan sekadar omongan atau sikap pasif. Ini adalah bukti nyata. Raina mampu menguasai situasi, membuktikan kapasitasnya, dan tetap elegan. Dimas merasa malu karena selama ini ia tidak menyadari kekuatan istrinya. Raina tersenyum tipis saat melihat tatapan ibu mertuanya yang terdiam. Ia tahu, kemenangan emosionalnya tidak datang dari kata-kata kasar atau konfrontasi terbuka. Ia hanya berdiri di sana, menunjukkan siapa dirinya, tenang, profesional, dan tidak bisa diremehkan. Senyuman itu seperti jarum halus yang menegaskan posisinya tanpa harus mengucapkan sepatah kata pun yang menyakitkan. Seiring percakapan berlanjut,
Beberapa kerabat memberi pujian tulus pada Raina atas keberhasilan dan ketenangannya. Ibu Dimas tetap diam, sesekali menghela napas pelan. Ia tahu, menantunya telah menempatkan dirinya di posisi yang sejajar, bahkan lebih dihargai di mata orang lain daripada yang ia duga. Raina menyadari hal itu, tapi tetap menjaga sikap tenang. Kemenangan malam itu adalah tentang fakta, bukan ego. Momen itu berlangsung beberapa menit, tapi efeknya terasa lama. Raina duduk kembali. Senyum tipisnya tetap tersimpan, menatap secangkir teh yang dihidangkan. Ia tahu, ibu mertuanya terkejut. Dimas mulai menyadari kesalahannya, dan seluruh keluarga mulai memandangnya dengan rasa hormat. Tanpa teriak, tanpa drama, Raina berhasil menunjukkan siapa dirinya. Tenang, cerdas, dan tak tergoyahkan. Malam itu, kemenangan emosionalnya menohok tanpa harus menyakiti siapapun. Acara keluarga mulai mereda. Percakapan bergeser ke topik ringan. Namun di sudut ruang, Dimas duduk menatap Raina yang sedang berbicara santai dengan beberapa kerabat. Ia merasa canggung. Selama ini, ia terlalu pasif, terlalu banyak diam saat komentar merendahkan menantu terlontar. Kini, melihat Raina berdiri tegap, tenang, dan dihargai oleh semua orang, rasa bersalah muncul kuat di dadanya. Ia mengingat kembali malam-malam ketika Raina dipermalukan. Tatapan ibu mertuanya menusuk, dan ia hanya bisa menatap tanpa memberi dukungan. Kini, ia menyesali ketidakberaniannya. Raina, dengan ketenangan dan profesionalismenya, telah menunjukkan kekuatannya sendiri, dan Dimas merasa kalah, bukan dalam arti fisik, tapi kalah dalam memahami siapa istrinya sebenarnya. Raina menoleh sebentar, menyadari tatapan suaminya yang berubah. Senyum tipisnya tetap terjaga, tetapi ada pesan tersirat yang jelas. Aku bisa berdiri sendiri, tapi aku juga mengharapkanmu untuk mengerti. Dimas menunduk, napasnya berat, merasakan malu yang mendalam. Ia baru menyadari bahwa selama ini ia kurang menghargai, terlalu banyak membiarkan Raina menghadapi tekanan seorang diri. Ia menatap Raina lagi, kali ini dengan campuran kekaguman dan penyesalan. Raina, aku minta maaf. Gumamnya pelan, suaranya hampir tenggelam di keramaian. Selama ini aku tidak membelamu saat kau butuh. Aku salah. Raina hanya menatapnya sekilas. Senyum tipisnya tetap terjaga. Tidak ada marah, tidak ada kecaman. Hanya ketegasan yang membuat Dimas semakin sadar akan kesalahannya. Dimas menghela napas panjang, mencoba menenangkan rasa canggung dan malu. Ia menatap cara Raina berinteraksi dengan kerabat lain, bagaimana setiap kata keluar dengan percaya diri dan sopan, dan ia sadar, selama ini ia meremehkan kekuatan istrinya sendiri. Malu dan penyesalan itu menekannya, tapi sekaligus membuka jalan bagi pengakuan baru. Raina menarik napas, menyesuaikan dirinya, membiarkan Dimas merenung sendiri. Ia tahu, perubahan suaminya tidak instan, tapi malam itu menjadi titik awal. Dimas mulai melihat bukan sekadar menantu yang tenang, tapi seorang wanita yang pantas dihargai, dikagumi, dan didukung. Di sudut hatinya, Raina merasa lega tapi tetap waspada. Ia tahu kemenangan emosional bukan sekadar tentang menegaskan diri di depan orang lain, tetapi juga tentang membuat orang terdekatnya, suami yang selama ini pasif, menyadari nilai dan keberadaannya. Dan malam itu, Dimas mulai menyadari hal itu, meskipun canggung, meskipun terlambat, namun nyata. Acara keluarga telah berakhir. Tamu mulai pulang satu persatu. Raina memasuki rumah dengan langkah ringan, wajahnya tetap tenang, senyum tipis mengembang di bibirnya. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada kata-kata kemenangan, hanya rasa lega yang dalam, karena malam itu, ia telah menunjukkan kekuatan dan harga dirinya tanpa harus menyerang siapapun. Di ruang tamu, Ibu Dimas duduk sendirian, terlihat lebih tenang dari biasanya. Tatapannya tidak lagi menusuk atau menghakimi. Ada rasa kagum yang samar, seolah ia mulai menyadari bahwa menantunya tidak bisa diremehkan. Raina menyadari perubahan itu, tapi ia tetap duduk di kursi favoritnya, menyilangkan kaki dengan santai, membiarkan momen itu berbicara sendiri. Dimas duduk di sampingnya. Wajahnya masih canggung, namun kali ini penuh hormat. Ia menatap Raina dengan campuran kagum dan penyesalan, menyadari bahwa selama ini ia terlalu pasif, membiarkan tekanan dan komentar merendahkan terjadi tanpa menegur. Raina menoleh sekilas padanya, senyum tipisnya seakan berkata, "Aku bisa berdiri sendiri, tapi aku juga menghargai kalau kau belajar menghargai." Raina menatap sekeliling rumah, memikirkan semua malam-malam sulit, semua komentar terselubung, dan semua tatapan bingung yang pernah ia terima. Ia merasa puas,
Bukan karena membalas dengan kata-kata kasar atau dramatis, tapi karena ketenangannya sendiri telah menjadi bukti bahwa harga diri dan prestasi bisa menohok lebih keras daripada amarah. Ia menyeruput teh hangat yang baru disajikan, membiarkan aroma menenangkan menempel di udara. Setiap tegukan seolah mengukuhkan kemenangan emosionalnya. Malam itu, ia tidak hanya memenangkan pertarungan di hadapan ibu mertuanya, tetapi juga mengukuhkan posisinya sendiri dalam rumah, sebagai seorang istri yang tegas, cerdas, dan pantas dihargai. Raina tersenyum kecil, menutup mata sejenak, membiarkan rasa puas itu meresap. Tidak ada sorakan, tidak ada drama, hanya ketenangan yang menohok, sebuah kemenangan yang hanya bisa dirasakan dan dipahami oleh dirinya sendiri, dan perlahan mulai diakui oleh orang-orang di sekitarnya. Di sudut hatinya, Raina tahu bahwa hidupnya akan terus menghadirkan tantangan, tetapi malam ini adalah bukti nyata bahwa ia mampu berdiri tegak, menghadapi semua tekanan dengan kepala dingin, dan memenangkan pertempuran emosional tanpa harus menyerang siapapun. Dengan napas tenang, ia menatap lampu ruang tamu, tersenyum puas, dan merasakan kedamaian yang selama ini sulit diraihnya. Raina berdiri di ruang tamu, menatap Dimas yang duduk di sofa dengan ekspresi masih campur aduk antara kagum dan bersalah. Ia tidak perlu kata-kata panjang, tidak ada suara marah atau nada tinggi. Tatapannya yang tenang sudah cukup untuk menyampaikan pesan yang jelas. Ia pantas dihargai, ia tidak bisa diremehkan, dan posisinya kini sejajar dalam rumah ini. Di seberangnya, Ibu Dimas duduk dengan sikap lebih tertahan dari biasanya. Senyum tipis yang biasanya menusuk kini memudar, digantikan tatapan yang lebih menghargai. Ia menyadari, menantunya telah menunjukkan kekuatan yang berbeda, bukan melalui amarah, tapi melalui ketenangan, kesabaran, dan profesionalisme yang konsisten. Raina menarik napas perlahan, menegakkan bahu, dan membiarkan keheningan berbicara. Setiap detik yang ia diamkan menguatkan pesan tersirat. Kemenangan emosionalnya bukan sekadar untuk malam ini, tapi untuk semua momen yang akan datang. Tidak ada yang bisa mengganggu kedudukannya tanpa ia beri ruang. Dimas menunduk sebentar, kemudian menatap Raina lagi. Ada rasa hormat yang jelas di matanya sekarang, disertai penyesalan yang halus karena baru menyadari selama ini ia terlalu pasif. Raina hanya menatapnya singkat, senyum tipis muncul, cukup untuk menegaskan bahwa ia tidak mengharapkan permintaan maaf atau pembelaan, cukup menghargai kehadirannya. Ibu Dimas menelan napas, menatap menantu yang selama ini ia anggap rendah. Kali ini, ia diam, menyadari bahwa semua usaha merendahkan Raina tidak lagi efektif. Raina berdiri tegak, tenang, dan menatap keduanya sejenak, tanpa satu kata pun yang menyakitkan. Keheningan itu lebih menohok daripada kritik atau teriakan yang pernah dilontarkan. Raina kemudian duduk kembali, menyesuaikan posisi dengan elegan, dan menyeruput teh hangatnya. Malam itu, semua orang menyadari, tanpa drama, tanpa konfrontasi, Raina telah menegaskan dirinya sendiri. Ia tidak perlu menyerang untuk menang. Ketenangan, ketegasan, dan harga diri sudah berbicara lebih keras daripada kata-kata. Di sudut hatinya, Raina merasa puas. Ia tahu, kemenangan ini bukan sekadar momen malam itu, tapi fondasi bagi setiap langkah ke depan. Posisi dan harga dirinya jelas, dan semua orang di sekitarnya harus mengakui itu. Dengan napas tenang dan senyum tipis, ia menutup malam dengan kemenangan sunyi yang menohok, penuh kendali, penuh percaya diri, dan sepenuhnya miliknya.